Selamat pagi untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Surya Salomo Gemita Putra Site dengan NIM 10201214000452. Saya berasal dari kelas TI 4801. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu tugas resum remedial CLO1 Kimia. Nah, berikut tugas saya. Nah, untuk remedial UAS Kimia CLO1 ini saya akan menggunakan dua jurnal. Yaitu jurnal pertama yang berjudul dengan Peran Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari yang ditulis oleh Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, sebelum masuk ke inti jurnalnya, saya punya dua pertanyaan untuk jurnal ini. Yang pertama yaitu, mengapa kimia penting untuk dipelajari oleh manusia? Dan yang kedua, apa pentingnya kimia dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawaban dari dua pertanyaan ini bisa kita temukan dalam isi jurnal ini. Pertama-tama, mari kita baca isi jurnal dulu. Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan kimia dalam makanan, udara, bahan kimia pembersih, emosi kita, dan secara harfiah setiap objek yang kita dengar, lihat, cium, cicipi, dan seluruh dan sentuh, melibatkan kimia dalam kehidupan kita. Ilmu kimia juga penting, terutama dalam menentukan apa yang akan kita lakukan. Misalnya, makanan apa yang layak kita pilih, pakaian apa yang dipakai, dan obat apa yang akan diminum. Ilmu kimia juga penting dalam penelitian. Misalnya, bagaimana keju dibuat, itu adalah salah satu reaksi kimia. Nah, dari sini kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Yang pertama yaitu, mengapa kimia penting untuk dipelajari oleh manusia? Nah, alasannya yaitu karena ilmu kimia penting dalam penelitian. Misalnya bagaimana keju dibuat adalah salah satu reaksi kimia. Bayangkan saja, jika kita tidak ahli dalam kimia, mungkin tidak ada keju sampai sekarang. Atau mungkin bahan-bahan elektronik lainnya dan bahan-bahan kimia lainnya tidak akan ada sampai sekarang. Oleh itulah, kimia penting untuk manusia. Yang kedua, apa pentingnya kimia dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ilmu kimia penting dalam sehari-hari untuk kita pelajari, terutama yaitu tentang untuk memilih makanan apa yang layak untuk dipilih, pakaian apa yang dipakai, dan obat yang akan diminum. Nah, bayangkan saja jika kita memakan makanan yang tidak kita ketahui komposisinya, dan asal makan saja, entah apa yang akan terjadi pada tubuh kita. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari kimia agar kita tahu makan apa yang layak untuk dimakan dan tidak. Nah, ini dulu. Mengapa jurnal satu ini terkait dalam remedial CLO1 saya? Karena dalam CLO1 kita membahas tentang peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tidak enak rasanya jika kita membahas kimia tapi tidak membahas atom. Nah, kebetulan di CLO1 ini kita juga mempelajari tentang atom. Oleh sebab itu, saya akan mengambil jurnal kedua yang berjudul Pemahaman Struktur Atom pada Model Atom Niels Bohr. Penulisnya oleh Nelly Indiani. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya memiliki dua pertanyaan. Satu, apa itu atom? Yang kedua, kenapa teori atom Bohr lebih sempurna dari sebelumnya? Kenapa saya mempertanyakan nomor dua? Karena namanya saja model atom Niels Bohr. Berarti model-model atom lainnya pasti ada terdahulu. Berarti ada teori atom yang lebih lama lagi. Sebab itu, kenapa teori atom Bohr lebih sempurna? Nah, kita masuk saja langsung ke isi jurnalnya. Atom merupakan partikel terkecil yang menyusun partikel-partikel yang ada di alam semesta ini. Atom merupakan partikel-partikel terkecil yang menyusun partikel-partikel yang ada di alam semesta ini. Perkembangan teori atom dari masa ke masa yaitu teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford. Partikel penyusun inti atom yaitu susunan atom, massa atom, dan massa relatif, konfigurasi elektron, dan elektron valensi. Pada model atom Niels Bohr, ia menggunakan teori-teori sebelumnya. Teori atom Bohr merupakan teori kuantum yang mengenai spektrum atom hidrogen. Bohr menemukan bahwa elektron mengikuti orbit melingkar pada jarak-jarak tertentu dari inti. Nah, dari pertanyaan satu kita sudah terjawab berarti ya. Apa itu atom? Atom merupakan partikel terkecil yang menyusun partikel-partikel yang ada di alam semesta ini.
Nah, yang kedua, kenapa teori atom Bohr lebih sempurna dari sebelumnya? Sebenarnya, teori atom itu banyak seperti teori atom yang terkenal bentuk cookies atau bentuk kue kismis. Tapi, teori atom Bohr lebih sempurna lagi karena dia menemukan bahwa elektron mengikuti orbit melingkar pada jarak tertentu dari inti. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.